Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kali ini kita akan belajar bersama-sama akan kebenaran firman Tuhan yang diambil dalam Roma pasal yang ke-12 ayat yang pertama. Namun sebelum itu, marilah kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan karena Engkau begitu baik, lawatanmu begitu sempurna dalam kehidupan kami ada sebagaimana kami ada. Dan sebentar lagi Tuhan, kami akan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya Engkau memberkati kami sehingga kami bisa mengerti apa yang ingin Kau katakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Baik, saya akan membacakan natsnya untuk kita, yaitu di dalam Roma pasal yang ke-12 ayat yang pertama dengan perikop persembahan yang benar. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan hidup yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema perenungan kita pada saat ini yaitu persembahan syukur. Salah satu bentuk ungkapan terima kasih atau ungkapan syukur kita kepada Tuhan adalah dengan cara kita memberikan persembahan syukur. Oleh sebab itu saya mengajak saudara-saudari sekalian untuk kita belajar bersama untuk memahami apa itu persembahan syukur. Persembahan syukur adalah ungkapan terima kasih kita kepada Tuhan karena atas berkat dan anugerahnya kepada kita dalam setiap aspek kehidupan kita. Dengan kita memberikan persembahan syukur, berarti kita menyadari bahwa sumber berkat itu adalah dari Tuhan itu sendiri. Jadi, saya mengajak kita semua untuk kita memberikan persembahan syukur karena sebagai ungkapan terima kasih kita kepada Tuhan. Yang kemudian, bagaimana cara kita memberikan persembahan syukur yang baik? Jika kita memberikan persembahan syukur, kita tidak hanya memberikan persembahan syukur berupa materi, seperti uang, barang, dan lain sebagainya. Tetapi sesuai dengan yang sudah tertulis di dalam Roma pasal yang ke-12, kita harus mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup. Nah, bagaimana cara kita untuk mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan hidup? Yaitu dengan cara kita melayani Tuhan. Banyak cara untuk kita melayani Tuhan. Contohnya, kita ikut ambil bagian dalam peribadahan, seperti kita menjadi liturgos, pembawa firman Tuhan, LCD, pembacaan Alkitab, dan lain sebagainya. Dan juga kita bisa melayani Tuhan dengan bakat-bakat atau talenta yang telah diberikan Tuhan kepada kita. Misalnya, saya dianugerahkan Tuhan bisa bermain musik, maka saya bisa melayani Tuhan dengan keahlian itu, seperti mengiring puji-pujian di gereja, mengiring puji-pujian, baik itu puji-pujian anak sekolah minggu dan lain sebagainya. Jika kita memberikan persembahan syukur, janganlah persembahan syukur kita itu membuat kita menjadi sombong. Contohnya, saya memberikan persembahan syukur 10 juta, terus saya sombong, saya pamerkan ke semua orang. Saya mampu, saya kaya, saya bisa memberikan persembahan sebesar 10 juta, dan kamu hanya mampu 500.000, kamu miskin, kamu tidak mampu. Tidak seperti itu, saudara-saudariku. Kita harus memberikan persembahan itu harus dengan ikhlas, keikhlasan dan ketulusan kita. Jangan karena paksaan seperti yang tertulis di dalam 2 Korintus pasal yang ke-9 ayat yang ke-7. Hendaklah masing-masing memberikan dengan kerelaan hatinya, jangan dengan sedih atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi yang memberi dengan sukacita. Jika kita memberi kepada Tuhan, harus dengan keikhlasan ketulusan kita, harus dengan sukacita kepada Tuhan. Mungkin waktu kita sekolah minggu dulu, kita pernah mendengar cerita seorang janda miskin yang memberikan persembahan 2 persen perak, seperti yang terdapat dalam Injil Lukas pada pasal yang ke-21 ayat yang ke-3 dan ke-4. Lalu ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih daripada semua orang itu, sebab mereka memberi persembahan dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangan, bahkan ia memberi dari semua nafkahnya." Nah, di sini Yesus menekankan, Yesus tidak melihat berapa besar persembahan yang kita berikan, seberapa banyak persembahan yang kita berikan, tetapi di sini bagaimana hati kita
dalam memberikan persembahan. Kita harus memberi dengan hati yang tulus, dengan ketulusan, dengan kemampuan kita, dengan apa yang kita miliki. Oleh sebab itu, jika kita memberi, jangan untuk secara paksa, kita dipaksa untuk memberi. Jangan kita juga memberi lalu kita pamer. Jadi kita harus memberi, harus lewat hati dan ketulusan kita. Lalu saudara-saudari, mengapa kita harus memberikan persembahan syukur? Kita harus memberikan persembahan syukur karena itu sebagai ungkapan syukur kita kepada Allah. Jika kita sebagai anak-anak Allah, sudah sewajarnya kita memberikan persembahan syukur karena Allah begitu baik kepada hidup kita. Banyak berkat yang Ia berikan kepada kita. Jadi kita harus membalasnya dengan salah satu cara, yaitu dengan kita memberikan persembahan syukur kita. Dengan kita memberikan persembahan syukur, kita meyakini bahwa Tuhan itu adalah sumber segala berkat dalam kehidupan kita. Dan juga dengan kita memberikan persembahan syukur kita menyatakan kasih Allah, menyatakan kasih Allah kepada kita karena Dia sudah mengaruniakan anaknya yang tunggal, mempersembahkan anaknya yang tunggal untuk menebus segala dosa kita. Jadi kita harus membalas semua kebaikan itu dengan apa? Dengan salah satu caranya dengan kita memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Jadi refleksi iman untuk kita pada saat ini yaitu persembahan syukur adalah ungkapan terima kasih kita kepada Tuhan karena Dia begitu baik kepada kita. Sudah sewajarnya kita mengasihi Tuhan karena di dalam seperti yang ditulis di dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 19, jika kita mengasihi karena Allah terlebih dahulu mengasihi kita. Karena Allah sudah mengasihi kita terlebih dahulu, maka kita juga harus mengasihi kita, baik itu mengasihi sesama maupun mengasihi Tuhan kita sendiri. Banyak cara kita bisa membantu sesama, seperti kita membantu anak-anak yatim piatu, membantu korban-korban dari peristiwa bencana alam seperti banjir. Kita bisa membantu dengan memberikan sembako, pakaian, bantuan berupa dana. Itu semua adalah salah satu cara untuk kita melayani Tuhan dan melayani sesama kita. Oleh sebab itu, saya mengajak saudara-saudari sekalian untuk kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup karena itu yang berkenan pada Tuhan. Dan juga jika kita memberikan persembahan, kita harus memberikannya dengan sukacita, tanpa paksaan, dengan ketulusan hati kita, supaya persembahan kita itu berkenan di hadapan Tuhan. Jangan kita memberi karena paksaan, tetapi harus dengan ketulusan hati kita. Jadi demikian jauh perenungan firman Tuhan untuk kita. Kiranya apa yang telah disampaikan bisa bermanfaat untuk kita dan bisa kita terapkan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Kita berdoa. Allah Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan, kami boleh diperdengarkan oleh firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini mengajarkan kami tentang persembahan, apa yang sudah kami pelajari ini, semoga bisa kami terapkan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.